Pemirsa, bus rombongan jemaah haji Kloter 2 Kabupaten Probolinggo mengalami kecelakaan di jalan sekitar Jabal Magnet Madinah pada Selasa 28 April waktu setempat. Akibat kejadian tersebut, 5 orang jemaah haji mengalami luka ringan. Kementerian Haji dan Umroh setempat meminta warga dan keluarga jemaah tidak panik. Dalam rekaman video amatir, bus yang membawa rombongan jemaah haji Kloter 2 Kabupaten Probolinggo mengalami kecelakaan di Jalan Jabal Magnet Madinah. Kuatnya benturan membuat bodi bus bagian depan mengalami kerusakan berat. Sementara sekitar 40-45 penumpang panik turun dari kendaraan. Banyaknya video yang beredar di media sosial, pelaksana harian Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Probolinggo, Ervin Syarif Arifin, membenarkan peristiwa kecelakaan tersebut. Di sela-sela pemberangkatan 2 jemaah cadangan Kloter 33, PLH Kepala Kemenhaj Probolinggo mengatakan rombongan jemaah haji tersebut tengah melakukan ziarah di kawasan Jabal Magnet. Jumlah penumpang dalam satu bus yang kecelakaan sebanyak 47 orang. 5 orang terluka, sempat mendapat perawatan, dan saat ini kondisinya baik sudah kembali ke hotel. Alhamdulillah, update kami bersama dengan Ketua Kloter dan petugas Kloter bahwa SUB2 yang mengalami insiden musibah kecelakaan di Madinah dalam keadaan sehat walafiat. Di mana jumlah penumpang 47 jamaah dan luka ringan sebanyak 5 orang. Yang 3 orang langsung setelah dimitigasi diberi perawatan langsung kembalikan ke hotel, dan yang satu pada waktu sore harinya, dan insya Allah yang satu lagi sehat walafiat dan akan dikembalikan ke hotel sore ini waktu Indonesia, waktu Arab Saudi. Pihak Kementerian Haji dan Umroh menghimbau kepada keluarga jemaah agar tidak panik menyikapi insiden tersebut. Semua jemaah kembali melakukan tahapan berhaji. Farid Falevi, CTV. Bus rombongan Kloter 2 asal Probolinggo mengalami kecelakaan di Jabal Magnet Madinah. Sementara calon jemaah haji yang sebelumnya berada di Madinah mulai bergeser ke Mekah. Dan untuk mengetahui informasinya di Mekah ada jurnalis Jawa Pos Bayu Putra. Baik, kita akan mencoba menyapa pemirsa. Selamat malam waktu Indonesia, Bayu. Ya, selamat siang waktu Arab Saudi, Karin. Baik, Bayu, bagaimana kondisi di Mekah saat ini? Ya, kondisi di Mekah hari ini persiapan akhir untuk menyambut jamaah haji yang akan bergeser dari Madinah. Rencananya besok siang jamaah haji dari Madinah akan mulai datang ke Mekah begitu. Baik, dan kabarnya rombongan calon jemaah haji Kloter 2 asal Probolinggo mengalami kecelakaan dan ada 5 orang yang terluka. Apakah bisa diceritakan rombongan jemaah itu hendak kemana, Bayu? Ya, jadi informasi yang saya dapatkan, bus dari Kloter SUB2 yang mengangkut jamaah asal Kabupaten Probolinggo saat itu sedang melaju dan menabrak lambung bus dari Kloter JKS 1. Jadi korban di sini berjumlah 10 orang, sebanyak 7 jamaah dari Kloter JKS 1 dan 2 jamaah dari Kloter SUB2. Dan 1 korban lagi adalah pengurus dari KPIHU. Dan saat ini dari seluruh korban masih ada 1 orang jamaah yang dirawat di Rumah Sakit Al-Hayah Madinah. Dan catatan kami atas nama Sri Sugihartini, usia 60 tahun, asal Kloter SUB2. Baik, Bayu, dan untuk kondisi terkini apakah para korban tersebut sudah membaik begitu? Kondisi korban rata-rata luka ringan, kecuali yang memang masih memerlukan perawatan. 1 orang atas nama Sri Sugihartini ini sampai dengan siang hari ini masih dirawat di Rumah Sakit Al-Hayah Madinah. Dan sebagai informasi, Kloter SUB2 ini akan berangkat ke Mekah kemungkinan pada hari Jumat pada tanggal 1 Mei 2026. Baik, Bayu, dan 2 hari ini kabarnya para jemaah haji yang ada di Madinah sudah mulai bergeser begitu ya ke Mekah. Ada berapa jemaah hari ini yang sudah pindah ke Mekah? Ya,
Untuk hari ini belum ada jamaah karena memang pemberangkatan jamaah akan dimulai besok jam 7 pagi dari Madinah dan kemungkinan akan dijadwalkan tiba di Makkah pukul 13 waktu Arab Saudi. Kembali ke berita Tanah Air pemirsa, sebanyak 972 calon jemaah haji asal Kabupaten Lamongan Rabu siang diberangkatkan secara resmi oleh Bupati Lamongan. Pemberangkatan ini dibagi menjadi 3 kloter, yaitu kloter 30, 31, dan kloter 32. Isak tangis mewarnai pelepasan jemaah haji menuju asrama haji embarkasi Surabaya. 972 calon jemaah haji asal Kabupaten Lamongan secara resmi dilepas oleh Bupati Lamongan Juronur Effendi menuju asrama haji embarkasi Surabaya Rabu siang. Pemberangkatan calon haji asal Kabupaten Lamongan ini terbagi menjadi 3 kloter. Kloter 30 dan 31 diberangkatkan Rabu pagi, disusul kloter 32 pada Rabu siang di depan Pendopo Lamongan. Berikutnya malam ini 2 kloter 33 dan 34 diberangkatkan menuju asrama haji embarkasi Sukolilo. Total sebanyak 5 kloter calon jemaah haji. Kloter berikutnya yang akan kita berangkatkan ke asrama haji setelah kloter 32 ini nanti malam ada kloter 33 diberangkatkan pukul 8 malam bersama dengan kloter 34 nanti malam bersamaan. Dari sampai saat ini, alhamdulillah seluruh jamaah haji yang tergabung di kloter 30, 31, 32 yang baru saja kita berangkatkan, alhamdulillah sudah berangkat di asrama haji dan sudah diterima di asrama haji semua. Untuk tahun ini Kabupaten Lamongan memberangkatkan sebanyak 2.752 calon jemaah haji menuju Tanah Suci. Zulkifli Zakaria, CTV. Pemirsa, di tengah kebahagiaan orang bisa berangkat naik haji, calon jemaah haji asal Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan justru gagal berangkat haji. Bagaimana tidak, semua persyaratan haji mulai pelunasan pembayaran haji sudah dipenuhi, tetapi tanpa alasan yang jelas dibatalkan pihak KBIH. Hal ini yang dialami seorang perempuan YN 45 tahun, calon jemaah haji asal Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, yang rencananya berangkat haji tahun ini, terpaksa gagal setelah pihak KBIH Al-Mabrur, Desa Made, Kecamatan Lamongan Kota membatalkan keberangkatannya ke Tanah Suci Mekah. Padahal YN sudah memenuhi seluruh persyaratan mulai tes kesehatan, paspor hingga pelunasan biaya haji. Tetapi tanpa alasan yang jelas, tiba-tiba pada awal bulan Februari mendapatkan kabar dari Harto, salah satu staf KBIH Al-Mabrur, memberikan kabar jika YN gagal berangkat haji. Sri Rahayu, kakak dari YN, mengaku adiknya rencana berangkat haji bersama ibunya. Namun tiba-tiba dibatalkan pihak KBIH, meski sebelumnya sudah memenuhi syarat. Pembatalan berangkat ini membuat Sri Rahayu menimbulkan kecurigaan adanya jual beli kuota haji karena pemberitahuan KBIH lewat pesan singkat tanpa surat resmi. Bu, katanya mertuanya mau berangkat haji sekarang ini, Bu, ya. Gimana, Bu, persiapannya? Persiapannya itu sudah siap, sudah matang, tapi kok ada kabar kok tidak jadi. Terus alasannya itu apa? Pembayaran sudah beres, sudah lunas, dan kesehatan sudah baik semua. Terus kok nggak jadi? Mohon minta tolong penjelasannya yang sejelas-jelasnya kenapa kok tidak jadi. Kan biar tahu dari pihak keluarga itu kalau tidak jadi alasannya itu apa. Itu aja saya mau. Nah itu alasan dari pihak KBIH sendiri itu apa, Bu? Alasannya kok nggak jadi itu apa, Bu? Nggak tahu, dari KBIH nggak nyampe kan kok, cuma gagal gitu aja, nggak jadi. Itu nggak ada surat pemberitahuan, Bu? Ada surat pemberitahuan secara resmi atau enggak? Nggak ada. Sementara Harto, petugas KBIH Al-Mabrur yang dikonfirmasi melalui telepon membenarkan ada salah satu JJH gagal berangkat haji karena terjadi kesalahan dan keteledoran dari petugas. Zulkifli Zakaria, CTV.